Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dalam menjalankan tugas aktivitas saudara. Saat ini kita masuk dalam Injil Matius pasal yang ke-25, dan kita akan perhatikan ayat 34 sampai 36. Tertulis demikian, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.'" Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang yang percaya, orang yang ditebus oleh darah Kristus, tidak membuat kita menjadi orang yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang yang bukan hanya mengasihi Tuhan saja, namun mengasihi sesama kita. Ibadah yang sejati tidak hanya di dalam gedung gereja, tapi melalui perwujudan nyata dalam melayani sesama, mulai dari dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada, kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk memiliki mata yang dapat melihat kehadirannya di dalam diri orang-orang yang menderita dan memiliki tangan untuk bertindak, membagikan kasih Allah secara nyata kepada sesama kita. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan oleh karena itu, mengabaikan mereka yang miskin, yang menderita, yang terpenjara, sama saja dengan merendahkan gambar Allah. Namun tentu saudara, hikmat Tuhan akan menolong kita untuk mengerti bagaimana seharusnya kita melayani, agar ketulusan hati kita tidak dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Pada hari penghakiman yang terakhir, Tuhan Yesus menghakimi setiap orang dan memisahkan domba dari kambing, memisahkan orang-orang benar dari orang-orang yang tidak benar. Terhadap orang-orang yang benar, Tuhan Yesus katakan, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Siapakah orang-orang yang diberkati? Tidak lain adalah setiap kita yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepadanya dan yang melakukan firman-Nya. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, saudara. Keselamatan adalah karena iman, dan iman yang sejati disertai dengan perbuatan. Kalau kita memahami ayat ini tidak sedang mengajarkan kita untuk menekankan pada perbuatan, tapi iman yang menghasilkan perbuatan. Sebab keselamatan itu disebabkan oleh karunia Allah, oleh iman kita. Orang-orang yang disebut diberkati dalam penghakiman terakhir, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang baik. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang melayani Kristus. Itu sebabnya mereka bertanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar?" Kasih mereka dan tindakan mereka kepada sesama muncul karena ketulusan, dan ini merupakan buah
dari keselamatan yang telah mereka terima, bukan sebagai transaksi untuk membeli keselamatan. Berbeda dengan orang yang digolongkan sebagai kambing, mereka justru bertanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ayat ini menjadi sebuah teguran dan refleksi bagi kita. Bagaimanakah diri kita sebagai orang-orang percaya, dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama. Biarlah kita menjadi pribadi yang sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk berjalan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi maksud kehendak-Mu bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tidak merendahkan, tidak mengabaikan, tapi melayani. Dimulai dari keluarga kami dan meluas kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.